Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya berharap keadaan Anda baik-baik saja. Sebelum saya bikin video, tadi saya punya kerinduan. Saya berharap bahwa Roh Kudus yang menguasai lidah bibir saya. Kenapa? Mungkin Anda pernah mendengar khotbah orang ya di mimbar khotbah, tiba-tiba keceplosan salah ngomong. Jadi betapa pentingnya Anda dan saya lidah ini dikuasai Roh Kudus. Orang kadang-kadang di dalam pertemuan keluarga tiba-tiba orang bilang keplucut. Kalau orang Jawa bilang keplucut itu salah ngomong. Itu di luar kendali seseorang. Saudara, banyak sekali orang tidak tahu bahwa lidah ini bisa dikuasai Roh Kudus, tapi juga bisa roh jahat yang berkuasa, sehingga hamba Tuhan pun bisa salah ngomong dan menimbulkan perpecahan di dalam suatu pertemuan, di dalam suatu pertemuan keluarga, pertemuan gereja. Jadi mungkin hal ini Anda tidak percaya, tetapi menjelang akhir zaman firman Tuhan akan dibukakan lebih lagi. Saya baru saja turun dari Bukit Doa Chong Chau Island. Saya mendapat banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan akan dibukakan lebih lagi. Kejahatan akan semakin meningkat, tetapi orang-orang yang hidup suci juga akan semakin meningkat. Orang-orang jahat akan makin banyak, pelacur, ini yang saya dapetin ya, pelacur, penjudi, orang-orang yang jatuh dalam narkoba, pembunuh, orang-orang berdosa akan banyak sekali yang diselamatkan, dan orang-orang yang melayani Tuhan jatuh juga tidak sedikit. Hal ini saya sampaikan supaya saya dan Anda berjaga-jaga. Orang-orang yang suka ke gereja tidak sedikit yang jatuh. Jadi ada banyak yang diselamatkan dari orang-orang berdosa, ada juga banyak dari orang-orang yang hidup ke gereja tetapi kemudian mengundurkan diri, tidak sedikit. Jadi Anda dan saya harus melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Saya sungguh-sungguh mengencourage Anda untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Saya di bis ke perjalanan ke tempat hotel saya bekerja, saya baca firman. Di hotel saya baca firman. Dan di antara orang-orang yang ateis, karena teman-teman saya 99%, ya saya nggak tahu ya, saya kira 90% lebih lah, itu belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Di situ saya bersaksi dan menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah real God. Dia dahsyat dan memberkatin. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi sungguh Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya diberkatin Tuhan secara keuangan. Tentu yang saya kejar berkat rohani. Sebab Anda dan saya harus berkata seperti apa yang saya katakan. Saya tidak ngejar-ngejar duit, biar duit yang ngejar-ngejar saya. Anda boleh katakan itu di dalam kehidupan Anda. Anda katakan, saya Budi tidak ngejar-ngejar duit, biar duit yang ngejar-ngejar saya. Tugas Anda dan tugas saya, carilah dahulu, kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang penting kita jangan tamak. Tamak itu greedy, tamak itu serakah. Jangan serakah dalam hal-hal uang, itu bisa membawa kita dalam dosa. Pemirsa, jadi lidah itu harus dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita tidak salah ngomong. Nah, jadi ini dibukakan kepada Anda. Anda tahu, minta biarlah kuasa Roh Kudus yang beroperasi, yang bekerja, yang berkata-kata melalui lidah bibir saya. Mungkin Anda hamba Tuhan, saya masih hamba Tuhan yang belum seterkenal Anda. Anda sudah hebat,
dan melayani kemana-mana. Saya masih seperti ini, sangat sederhana sekali. Tapi Anda mau merendahkan diri, Anda mau nonton, atau mungkin Anda seorang bisnismen, Anda seorang yang belum sukses, Anda akan dibuat sukses. Anda dan saya akan dibuat sukses untuk menjadikan orang-orang yang tidak sukses menjadi sukses, yang belum sukses menjadi sukses. Yang penting melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi lidah, mata. Kita nonton acara-acara rohani seperti ini di YouTube, tiba-tiba di sebelah ini, sebelahnya tontonan ini ada pornografi. Jadi mata kita harus dikuasai Roh Kudus supaya tertarik pada hal-hal yang kudus, pemirsa. Mata, kemudian telinga, kita nggak mau mendengar hal-hal yang omong-omongan jorok. Biar apa yang kita dengar itu hal yang suci yang kita perkataan, ya. Tapi kita justru mendengar hal-hal yang pornografi, hal-hal yang jorok. Kita nggak mau mendengar kata-kata yang menyakitkan kita. Biarlah Roh Kudus yang beroperasi juga dalam telinga kita, sehingga pada waktu ada kata-kata yang menyakitkan, yang berusaha melukai hati kita, tidak mempan, karena ada Roh Kudus yang berkuasa pada telinga kita. Mungkin Anda nggak percaya, otak pikiran kita itu harus dikuasai Roh Kudus, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sepenuhnya segala sesuatu, kalau Roh Kudus yang beroperasi akan memuliakan Tuhan. Kalau kita bukan dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh roh jahat, kita bisa menjadi orang yang selalu berpikir dalam otak kita negative thinking tentang orang lain. Dan itu sering sekali negative thinking, negativity, ya, menuduh sembarangan tanpa ada bukti, itu sering sekali merugikan diri Anda, merugikan saya, baik di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam pertemanan, di dalam kekeluargaan, di dalam sosialisasi bermasyarakat. Kalau pikiran kita negativity, negative thinking kepada orang lain, sering sekali menimbulkan kerugian besar, pemirsa. Sekarang itu jangan berpikir pikiran negatif, sebab itu bukan dari Tuhan. Kita boleh berhati-hati di dalam pikiran kita tentang orang lain, tapi kita tidak boleh menuduh secara sembarangan. Pemirsa, di dalam saya berdoa di Bukit Doa Chung Chau Island, kota kecil di Hong Kong, bukan di Hong Kong, keluar dari Hong Kong, itu saya mendapat banyak hal. Salah satunya itu tadi. Terus kemudian saya mendapat sesuatu untuk kaum ibu-ibu, ya, Anda yang mungkin sedang bergumul untuk ingin punya pasangan hidup, atau Anda ingin sukses di karir Anda. Saya diingatkan di situ, sampaikan kepada mereka, kepada orang-orang yang nonton videomu. Sampaikan tentang kisah Esther. Esther adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. She thinks others more than she think about herself. She think about herself less, and she think about others more, about her nation, about her peoples. Dia berpikir tentang rakyatnya, tentang bangsanya, melebihi daripada memikirkan diri sendiri. Dia punya seorang paman, dan pamannya bernama Mordekhai, dan paman Mordekhai menyampaikan tentang bagaimana bangsa orang Yahudi, bangsanya akan dibinasakan oleh Haman. Dan Esther mengambil keputusan untuk menyampaikan pesan kepada Mordekhai pamannya, bahwa dia akan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dia juga akan menghadap sang Raja Ahasiweros, pemirsa. Dan dia bilang, aku akan ambil puasa bersama dayang-dayangku, dan aku akan menghadap Raja. Dan sekalipun aku menghadap Raja, kalaupun aku harus mati, biar aku mati. Pemirsa, resiko yang diperhadapkan oleh Esther yaitu nyawa. Anda yang menonton, yang ingin pasangan hidup, adakah punya hati seperti Esther? Tuhan justru akan mengangkat Anda jika Anda punya hati seperti Esther. Anda nonton video ini bisa jadi adalah untuk
untuk menegur Anda, untuk mengingatkan Anda bahwa apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri harus berkurang, dan kita berpikir tentang orang lain harus lebih, pemirsa. Dan ternyata Esther menghadap sang Raja Ahasiweros, dan Raja Ahasiweros memberikan kasih karunia, anugerah berkenan untuk dikaruniai, untuk ditemui Ratu Esther. Bahkan Ratu Esther diangkat lebih lagi, dan Raja Ahasiweros juga mengangkat Mordekai. Singkat ceritanya seperti itu. Lebih baik Anda membaca sendiri tentang kisah Esther. Anda yang nggak pernah baca firman, pada hari ini tergerak untuk membaca firman. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, aku berdoa orang yang nonton video ini akan mulai bergairah membaca firman Tuhan. Kuasa-kuasa roh jahat yang menghalang-halangi membaca firman Tuhan, menghalang-halangi berdoa di dalam hidupku, di dalam diri penonton, aku patahkan, aku hancurkan. Keluar pergi. Aku ambil otoritas nama Yesus. Aku perintahkan, keluar pergi dan jangan kembali dari para penonton yang menonton video ini maupun di dalam diri hamba-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Pemirsa, jadi menjelang akhir zaman, Anda yang selalu berpikir tentang diri Anda sendiri, Anda memikirkan, Anda self pity, itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Anda harus agresif mencari Tuhan, dan Anda harus agresif. Tahu Anda maksud tak agresif? Agresif itu enggak self pity. Agresif itu melawan kemalasan, ya, yang tadinya malas baca firman, malas berdoa. Anda harus agresif memerangi semua itu. Kuncinya ada pada Anda, tetapi juga kuncinya ada pada Tuhan, tetapi ada juga Anda ambil rule, ambil tindakan. Anda harus ambil tindakan, action. Anda harus ambil tindakan untuk tegas melawan segala kemalasan. Jadi pemirsa, Anda pasti akan diberkatin. Sekali lagi, ayo saya dan Anda mulai berpikir tentang orang lain melebihi daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Seorang prajurit, supaya dia berkenan kepada komandannya, dia tidak akan memusingkan dirinya, kepentingan dirinya sendiri, supaya dia berkenan kepada komandannya. Pemirsa, tonton terus acara dari International Intercessor Church ini, dan terus akan dibukakan hal-hal baru dari Tuhan. Sebab janji Tuhan menjelang akhir zaman adalah firman Tuhan akan semakin banyak dibukakan. Hal-hal yang Anda belum mengerti, saya belum mengerti, akan mengerti, dan akan Tuhan bukakan dengan kekuatan Rohul Kudusnya. Saya dan Anda akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Terus link dengan Gereja Pendoa Syafaat Hong Kong di Facebook Gereja Pendoa Hong Kong, dan di Facebook IIC Spasi Hong Kong. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda berlimpah-limpah. Ingat, untuk ibu mbak-mbak ini, untuk sister-sister, ya, jangan lupa pesan Tuhan di dalam video ini. Tuhan mau agar Anda dan saya memiliki hati seperti Esther, yang memikirkan lebih banyak untuk orang lain daripada memikirkan diri sendiri. Kalaupun itu sangat tidak mengenakan awalnya bagi diri kita sendiri, mungkin Tuhan suruh Anda berpuasa untuk bangsa Anda, untuk suku Anda, untuk negara Anda, ya, untuk negara kita. Mungkin gak enak, Anda harus berdoa dan berpuasa. Kalau itu Tuhan suruh, taat, dan Tuhan pasti akan memberkati Anda, baik secara berkat jasmani dan berkat rohani. Pemirsa, terima kasih Anda terus link, Anda terus menonton video-video ini, dan biarlah Tuhan akan terus membukakan hal-hal baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa untuk para penonton yang belum punya pasangan hidup. Di dalam nama Yesus, Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Engkau akan mempertemukan mereka. Engkau akan mempertemukan mereka, dan mereka akan diberi karunia anugerah untuk punya rumah tangga yang sakinah glory, sakinah mawaddah, yaitu Tuhan beserta kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa roh jahat yang menghalang-halangi perjodohan, di dalam nama Yesus, aku ambil otoritas nama Yesus, aku perintahkan engkau pergi
lagi dan jangan kembali lagi, jangan halang-halangi. Jika Tuhan berkata yes, maka iblis, engkau tidak bisa berkata no. Jika Tuhan berkata yes untuk memberkati para penonton, untuk mempertemukan para penonton dengan jodohnya, maka di dalam nama Yesus, iblis, engkau tidak berkuasa, engkau tidak bisa berkata no, dan engkau tidak bisa menghalang-halangi perjodohan yang daripada Tuhan maupun berkat yang daripada Tuhan untuk para penonton dan untuk saya sendiri, untuk kita semua. Tuhan Yesus, kiranya Kau memakai para penonton dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka memulai haus akan Engkau dan dipakai oleh Engkau dan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk percaya Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah bisnis mereka Tuhan Yesus, diberkatilah pelayanan mereka Bapa, baik pelayanan hamba-Mu, bisnis hamba-Mu, juga para penonton semua. Segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan nama-Mu sendiri Bapa. In the mighty name of Jesus Christ, thank you so much Father, in Jesus mighty name, amen. Terus keep watching International Intercessor Church Hong Kong, dan I will see you someday. Maybe I will not meet you on this earth, but I will meet you in heaven to live together with Jesus Christ in the eternal life, in Jesus mighty name, amen. God bless you.